Di dalam kubur, kata Nabi, amal-amal itu akan menjadi pelindung. Sholat ada di kepala, zakat di tangan kanan, puasa di tangan kiri. Seluruh amal kebaikan yang lain ada di kaki. Apa fungsinya? Ketika datang malaikat mendekati orang yang meninggal di dalam kubur, lalu hendak menyiksanya, semua amal perbuatan itu bilang, laisa min qibali madkhulun, engkau tidak bisa melewatiku. Luar biasa, berarti amal-amal itu melindungi orang tersebut dari siksa di dalam kubur. Saudara-saudara, penting kita ingat bahwa hidup ini tidak hanya selesai dengan banyak amal. Artinya apa? Ada satu momen yang sebenarnya paling kita rindukan dan paling kita takuti, yaitu husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Jelas itu kita rindukan. Itu harapan tertinggi, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus kita takuti? Kata Nabi, janganlah kalian kagum kepada seseorang sebelum kalian melihat bagaimana akhir hidupnya. Karena banyak, kata Nabi, orang beramal bagus, amalnya indah-indah, tapi dia menutup hidupnya dengan kejelekan, sehingga kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana kita susah payah melakukan sekian banyak amal kebaikan, tapi kita menutupnya dengan amal buruk, su'ul khatimah. Karena itulah Allah sering menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Tapi masalahnya, siapa yang akan memastikan bahwa kita akan meninggal dunia dalam keadaan muslim? Siapa yang akan memastikan, mematenkan, betul-betul menjamin bahwa kita akan meninggal dunia di detik hidup kita dengan amal perbuatan bagus sehingga kita dapat anugerah husnul khotimah? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada, kecuali Allah. Dengan cara apa? Minta pertolongan kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah. Karena hanya dengan bantuan Allah kita bisa istiqomah melakukan amal kebaikan dari awal sampai kelak di akhir hayat kita. Nabi memberikan clue, memberikan tanda-tanda orang yang bagus, yang dapat pertolongan dari Allah. Apa kata Nabi? Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka orang itu akan dituntun melakukan amal baik sebelum wafat. Jadi orang-orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan sebelum dia meninggal dunia, berarti orang itu memang oleh Allah dikehendaki kebaikan untuk hidupnya sampai akhir hayatnya. Saudara-saudara, berkaitan dengan ruh, bagaimana ruh keluar dari tubuh? Itu ada dua, ada yang mudah, ada yang berat. Tapi itu bukan ukuran kebaikan kejelekan seseorang. Karena kita banyak melihat opini orang, mendengar orang berkata, kalau orang nazaknya berat, berarti orang itu orang yang kurang bagus, orang buruk. Keliru. Karena berat buruknya amal, berat buruknya ruh keluar dari tubuh, itu bukan tanda orang itu baik atau buruk. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, orang yang paling sempurna, orang yang sudah maksum, tidak punya dosa, dijamin masuk surga, itu ketika hendak meninggal dunia, dalam riwayat Sayyidah Aisyah, itu berat. Begitu beratnya sampai-sampai Nabi mengusap wajahnya dengan air. Dan beliau berdoa, Allahumma a'inni min ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dari beratnya sakaratul maut ini. Karena itulah sekali lagi, ketika kita melihat orang yang berat ketika nazak, itu bukan berarti orang itu buruk. Bukan. Karena kata Ibnu Hajar, ketika ada orang mukmin meninggal dunia dalam keadaan ruhnya berat keluar dari fisiknya, itu tanda kemuliaan dari Allah. Kenapa? Karena saat itu dia ziyadatun fi hasanatihi, ditinggikan derajat kebaikannya. Yang kedua, takfiratun li sayyiatihi, dihapus dosa-dosanya yang masih tersisa.
dari barokah beratnya keluarnya ruh dari tubuhnya. Lalu bagaimana saudara-saudara kalau kita melihat kematian atau orang yang hendak meninggal dunia? Kita berikan pemahaman kepada dia agar senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang meninggal dunia berprasangka baik bahwa dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan orang yang ditinggal juga harus punya keyakinan bahwa kematian orang yang dicintainya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, lakinu mautakum, talkinkan, tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia itu dengan bacaan la ilaha illallah. Itu bacaan tauhid. Karena kata Nabi, orang yang di akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan punya kesempatan bagus untuk masuk surga. Wa ma asabahu sekalipun dia pernah melakukan dosa-dosa selama hidup di dunia. Yang ketiga, bacakan Yasin. Bacakan Yasin. Kenapa Yasin itu salah satu fadilahnya meringankan keluarnya ruh dari tubuh. Sekalipun kata sebagian ulama hadis tentang membaca Yasin bagi orang yang meninggal dunia itu dhaif karena ada rawinya yang majhul. Tetapi praktek membaca Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia itu pernah dipraktekkan oleh sekian banyak sahabat. Dan praktek inilah yang menguatkan hadis ini untuk membacakan Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Bahkan juga tidak hanya Yasin, bacakan juga surat Ar-Ra'd, karena Jabir bin Zaid, seorang tabi'in yang terpercaya, pernah melakukannya. Kalau membaca Al-Quran di dekat orang yang baru meninggal, belum disucikan, itu enggak jadi masalah, asalkan tidak dengan suara nyaring. Karena kata madhab Hanafiyah, membaca dengan suara nyaring di dekat orang yang baru meninggal dunia dan belum disucikan, itu hukumnya makruh. Ya, baca santai saja. Santai dengan khusyuk. Lalu bagaimana kalau berzikir, istighfar, tahlil dengan suara keras di dekat jenazah? Ini enggak jadi masalah karena Anas bin Malik ya pernah mendatangi seorang sahabat yang meninggal dunia. Lalu kemudian ada orang membaca dengan suara nyaring dan beliau mendiamkan. Berarti kan hukumnya boleh gitu ya. Boleh. Termasuk mencium jenazah orang yang dicintai itu enggak jadi masalah. Tanda cinta. Karena Abu Bakar pernah mencium wajah Rasulullah ketika beliau wafat. Begitulah kematian. Nyata pasti, tapi bukan akhir. Itu pun pintu menuju kampung halaman yang kekal. Semoga kita oleh Allah diberi anugerah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Indah bila Allah meridhai akhir hidup.